Salam, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan waktu dan kesempatan pagi hari ini 29 September 2024. Saya Pendeta Septi Sio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologi, bisa menyapa kembali pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dalam program acara Suara Penyuluh Kementerian Agama Kota Salatiga. Mari pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa agar setiap uraian firman Tuhan, suara penyuluhan pagi hari ini yang akan kita dengarkan bersama menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengar pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau pertemukan kami kembali dalam program acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, agar kiranya renungan firman Tuhan, suara Tuhan yang akan diperdengarkan menjadi berkat yang hidup bagi seluruh pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, pagi hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua diambil dari Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan, saya membacakan, Bapak Ibu bisa menyimak. Demikian firman Tuhan, Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul mempertahankan taburan dan tuaian. Satu nats yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, salah satu hukum yang ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya, salah satunya adalah hukum tabur tuai. Kita tentunya mengingat, tentunya kita tahu sebagai anak Tuhan, hukum yang pertama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah hukum kasih, di mana kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia yang ada di sekitar kita. Dan hukum yang kedua adalah hukum tabur tuai, yang pagi hari ini renungan firman Tuhan telah saya bacakan. Jangan sesat, Allah memperhitungkan, Allah mencatat setiap taburan yang ditabur oleh orang, dan Tuhan akan mengembalikan tuaian kepada semua orang yang menabur. Hukum tabur dan tuai. Pagi hari ini renungan firman Tuhan berjudul mempertahankan taburan dan tuaian. Masih segar dalam ingatan kita. Tentunya di bulan Agustus yang lalu, beberapa hari yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita semua masyarakat yang ada di Indonesia, Salatiga khususnya, dan juga di tempat saya, begitu banyak rangkaian acara, perlombaan yang diadakan untuk menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Untuk anak-anak ada lomba makan kerupuk, ada lomba kelereng, ada lomba balap karung, dan banyak lagi yang lainnya.
Dan ada satu kisah, ada suatu cerita yang menarik yang saya alami sendiri di mana komunitas tempat tinggal saya berada. Saya berada di salah satu desa yang ada di Kota Salatiga, tepatnya Desa Butuh, RT 10. Nah, kebetulan dengan kerja keras, dengan kerja tim yang solid, kerjasama yang bagus, kami RT 10 menang secara mutlak menjadi juara umum. Karena dari setiap cabang lomba yang dilombakan, baik itu bola voli putra, voli putri, badminton, karaoke, kemudian ada lagi tari etnik Nusantara, RT tempat di mana saya tinggal hampir semuanya merebut juara 1, juara 2. Semua cabang lomba hampir juara 1. Hanya berapa cabang lomba yang juara 2. Dan pada sambutan, Ibu Ketua PKK menyampaikan kepada semua warga masyarakat, untuk meraih juara itu gampang. Tetapi untuk mempertahankan juara umum inilah yang sulit. Oleh sebab itu, kita akan terus berlatih. Yang voli akan terus ada latihan voli. Yang badminton akan ada terus latihan badminton yang akan diadakan. Karena apa? Ibu Ketua menginginkan kita semua warga yang ada di sini mempertahankan kejuaraan tersebut, mempertahankan juara umum tersebut. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan? Mengapa firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita, menghimbau kita untuk kita mempertahankan taburan? Dan mengapa kita juga harus mempertahankan tuaian yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi di awal saya katakan tabur tuai ini adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan, artinya saya dan saudara, kita semua harus melaksanakan hukum ini. Kita harus menabur agar kita bisa menuai. Dan mengapa kalau kita menabur, kalau kita ingin menuai, tidak satu kali saja, tapi mempertahankan, kontinu, terus menerus. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita yang hadir dalam siaran ini pagi hari ini, pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Salatiga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pertama kita telah tahu ini adalah hukum yang ditentukan Allah, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan kesiapan iman, kita bersepakat kita mau melakukan firman Tuhan ini, menabur. Yang kedua, kalau firman ini adalah hukum yang telah ditentukan Allah, maka kita harus berusaha melakukan firman ini dengan taat. Bagaimana keadaan kita ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan ini? Coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita telah menuai banyak hal yang baik hari-hari ini karena perbuatan kebenaran yang kita lakukan? Atau sebaliknya, kita sedang menuai perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan perbuatan-perbuatan hasil-hasil yang menyakitkan, dan kita tidak menyadari sebenarnya itu tuaian dari apa yang telah kita tabur. Kita menabur kebohongan, kita menuai kebohongan. Kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Yang kedua tadi saya katakan kita harus melakukan firman ini. Saat kapan kita menabur? Waktu kapan kita akan menuai? Mari kita lihat bersama di dalam Mazmur 125. Saya bacakan satu nats firman Tuhan tentang konsep menabur yang Tuhan akan sampaikan kepada kita saat pagi hari ini. Saya bacakan Mazmur pasal yang ke-125. Aman dalam lindungan Tuhan,
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap tinggal di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang yang melakukan kejahatan. Nats firman Tuhan menyatakan pagi hari ini kepada kita, orang-orang yang melakukan kebenaran, maka kepadanya akan dilakukan Tuhan juga kebenaran. Namun sebaliknya, orang-orang yang mengulurkan tangannya kepada kejahatan, maka tangan itu pun akan menuai kejahatan. Orang yang menyimpang akan dienyahkan Tuhan, tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan dimuliakan Tuhan. Konsep yang pertama, orang yang melakukan kebaikan, maka tangannya pun akan terulur untuk menuai kebaikan. Tetapi ketika orang menabur, tangannya ini menabur sesuatu yang jahat, firman Tuhan, maka Tuhan akan mengenyahkan mereka. Tuhan akan mendatangkan tuaian kejahatan kepada mereka. Bapak Ibu pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, dimanapun berada pemirsa setia yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita, taburan yang kita tabur adalah benih-benih kebaikan, benih-benih kebenaran, bukan benih-benih kedengkian, bukan benih-benih kejahatan yang akan membuat kita terjauh, enyah dari hadapan Tuhan. Saya yakin, saya percaya, pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga adalah orang-orang yang mencintai taburan yang baik. Orang-orang yang setia menabur perkara-perkara yang baik. Bapak Ibu pernah mendengarkan satu lagu, manalah mungkin pohon semangka berdaun sirih. Manalah mungkin buah nangka berbuah semangka. Artinya apa? Apa yang ditabur oleh orang, pasti dia akan menuai hasil taburannya. Orang yang menanam jagung, dia akan meraih, dia akan mendapatkan buah jagung. Orang yang menanam semangka, dia akan mendapatkan buah semangka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam konsep menabur yang harus kita ingat pertama pagi hari ini. Yang pertama, apa yang kita tabur akan kita tuai dengan hal yang sama. Saya tabur bini jagung, akan saya dapatkan buah jagung. Saya tabur benih sayur bayam, yang akan saya dapatkan sayur bayam. Saya tanam benih buah semangka, yang akan tumbuh dan berbuah adalah buah semangka. Tidak akan pernah di luar hal tersebut. Bapak Ibu, kita menabur kebaikan, pasti Tuhan akan balas dengan kebaikan juga. Kita berbuat kebaik kepada orang lain, Tuhan akan kirimkan tuaian, orang lain pun akan berbuat baik dengan kita. Kita berbuat keikhlasan kepada orang lain pun akan mengikhlaskan apapun yang kita lakukan. Karena
kita menabur dan kita juga menuai. Amin. Bagaimana taburan kita pagi hari ini? Saya bersyukur saya sedang menabur perkara-perkara yang baik, dan Tuhan juga sedang mempersiapkan tuaian-tuaian yang baik dalam hidup saya dan pelayanan saya. Tapi saya juga diingatkan firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada taburan yang menyakitkan hati Tuhan, yang tanpa saya sadari, bahkan mungkin tersengaja oleh saya. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya, hai Septi, kamu juga harus siap menuai taburanmu yang jahat tersebut. Taburlah, maka engkau akan menuai. Ada satu lagu pujian, taburlah maka engkau kan menuai satu takaran yang baik, yang akan digoncangkan, ditumpahkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati setiap orang yang menabur. Satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita renungkan bersama. Ketika kita menabur satu benih jagung, akan tumbuh bibit jagung satu batang. Dari satu batang biji jagung ini akan keluar satu bonggol jagung. Dari satu bonggol jagung ini akan keluar ratusan biji-biji jagung, karena telah ditabur biji jagung. Demikianlah ketika kita menabur kebaikan. Kita hanya menabur satu, Tuhan akan siapkan tuaian kebaikan, 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 kebaikan. Lepas kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, sebabnya jangan pernah takut menabur. Jangan pernah ragu menabur. Yang ketiga, kapan kita menabur? Orang yang menabur dengan air mata pasti menuai dengan sorak-sorai. Kita menabur bukan hanya ketika kita sedang happy. Aku sekarang sedang ada keuntungan karena pekerjaan. Aku sekarang sedang happy, aku tak menabur dulu untuk pekerjaan Tuhan. Wah, aku barusan dapat bonus pekerjaan. Aku tak menabur dulu untuk mantu pelayanan sekolah minggu. Tapi ketika mungkin kita sedang dalam derayan air mata, dalam tekanan, dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran, ingat firman Tuhan, orang yang menabur dalam keadaan tersebut akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut untuk menabur. Taburlah terus kebaikan, perbanyaklah taburan kebaikan. Walaupun ketika kita menabur pun kita harus menangis, walaupun kita menabur pun ketika kita sangat-sangat tidak memiliki, kita pasti pulang menuai dengan bersorak-sorai. Kurang lebih mungkin tahun 2011 atau 2012, pada saat anak saya si kecil yang pertama itu masih usia 1,5 atau sampai dengan 2 tahun. Kisahnya, saya itu sering wirawiri ke Boyolali tempat mertua, dan suami juga kami sama. Tapi satu kali suami saya karena ada pelayanan mendadak di Salatiga, saya ditinggal dan saya kembali ke Salatiga dengan naik kendaraan umum yaitu bis. Dan pada waktu pulang dari desa tersebut, saya membawa uang pas sekali. Karena sudah kencan sama suami, nanti dari Boyolali itu saya stop di Kembang Sari. Di Kembang Sari saya tukar angkot, stop di ABC. Di ABC suami akan menjemput saya. Ceritanya ketika saya naik dari Ampel Boyolali itu, saya naik mobil safari kalau tidak salah itu. Di tengah perjalanan itu ada nenek-nenek
yang sudah sangat tua. Saya gendong si kecil saya dibawain sayur, kelapa, sama beras waktu itu sama ibu mertua saya bawa. Ada orang-orang melihat saya kayaknya kasihan banget. Tapi ketika saya duduk itu, saya lihat ada nenek di samping saya itu kelihatannya sedang sedih sekali. Kenapa Mbak? Saya bilang gini. Ujung-ujungnya dia itu intinya dia nggak punya uang. Saya itu tinggal 15.000, ongkos kalau tidak salah waktu itu masih 10.000. 5.000 ini pemikiran saya pegang-pegangan, mana tahu anak saya pengen apa di jalan atau bagaimana. Saya langsung, ini Mbak, silakan Mbak. Saya kasihkan 5.000 yang milik saya tadi kepada Mbak tersebut. Ongkos sudah saya bayar, berarti dari Ampel sampai dengan Salatiga itu saya sudah tidak pegang uang sama sekali. Dan nanti kalau seandainya suami saya terlambat menjemput dari Kembang Sari sampai dengan ke ABC, saya sudah nggak mikir saya mau ngapain. Dan nggak tahu kenapa saya duduk, Mbah itu kayaknya meneruskan arah perjalanan ke arah Semarang. Pas di Kembang Sari kalau tidak salah, kalau itu sudah sore, maka mobil itu bablas sampai ke Salatiga di ABC. Pas waktu di ABC itu turun, sama-sama turun semuanya di lampu merah ABC itu, saya itu langsung dipok sama seorang bapak, langsung disalamkan sama saya itu uang kalau tidak salah waktu itu 75.000. Dan siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah salah satu umat yang pernah kami layani di satu gereja. Dan dia lihat, dia pikir itu saya tuh sekarang sudah nggak melayani kok, Tante Septi kosomen toh, bawa kelapa, bawa beras gitu, anak kecil digendong suaminya kemana. Dia pikir seperti itu. Tapi ketika dia turun langsung salamkan sama saya, ngobrol-ngobrol. Oh Tante Septi masih pelayanan Sanggeljan. Teman, saya tidak menceritakan apa yang sedang terjadi dengan kisah saya. Dan akhirnya dia berkata, semangat terus ya Tante Septi yang melayani. Saya salut dengan pelayanan Tante Septi, bawa anak kecil masih memikirkan orang lain, sementara Tante Septi juga mungkin kesusahan. Ini dari desa bawa beras, bawa kelapa, bawa sayur-sayuran. Saya tersenyum dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah menabur kepada seorang perempuan tua yang tidak punya apa-apa, tapi Engkau langsung balaskan taburanku dengan tuayan yang begitu luar biasa. Anak Tuhan ini menyalamkan 75.000 rupiah, dan selang berapa waktunya lagi dia main ke gereja tempat kami melayani, dia memberkati kami. Saya menabur hanya 5.000 rupiah, tapi Tuhan berikan tuayan yang tidak pernah lebih kecil dari apa yang telah saya alami. Tuhan yang memiliki konsep tabur tuai adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada kita. Bapak Ibu tentunya ingat apa yang terjadi, kisah tentang seorang anak Tuhan yang begitu luar biasa, Ishak, ketika dia ada di Filistin. Firman Tuhan katakan Filistin tanah yang gersang, tanah yang tandus, kelaparan, kehausan, kesusahan. Bahkan Ishak pada saat itu pun dalam tekanan. Orang-orang Filistin tidak menerima keberadaan orang Israel. Tapi karena dia terus menabur, dia menanam benih dalam tekanan, dalam intimidasi orang-orang Filistin, dikatakan firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kapan Ishak menabur? Firman Tuhan katakan pada waktu itu. Kejadian pasal 26 ayatnya yang pertama. Pada waktu itu terjadilah musim kelaparan, terjadilah musim kering, terjadilah musim paceklik, musim susah, musim tidak ada air. Dan di saat itulah Ishak menabur. Dan firman Tuhan katakan dia menuai 100 kali lipat. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan.
Dan tuaian selanjutnya 100 kali lipat, menuai, dan menuai lagi. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, dan orang itu bahkan kian lama kian kaya, dan orang itu menjadi sangat kaya. Dia menabur dalam kesusahan, dia menabur dalam kelaparan, dia menabur dalam keterbatasan, dia menabur dalam fitnahan. Dia terus menabur kebaikan, menabur kebaikan, menabur kebaikan. Dan Allah yang telah menciptakan konsep tabur tuai ini tidak pernah menutup matanya. Pada tahun itu juga, tidak menunggu 10 tahunnya, tidak menunggu 50 tahunnya, pada tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat kaya. Bertambah kaya, semakin kaya, yang paling terkaya karena dia telah menabur. Selanjutnya, apalagi tuaian yang Tuhan siapkan bagi orang yang menabur? Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin takut, tunduk, dan jeblok. Saya yakin, saya percaya seluruh pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga adalah orang-orang yang siap mempertahankan tuaian yang Tuhan sudah siapkan. Dengan catatan, kita pun mempertahankan taburan kebaikan. Jangan mengeluh di hadapan Tuhan kalau saat ini kita mungkin sedang menuai satu hal yang menyakitkan. Ingat apa yang telah kita lakukan. Tapi kalaupun kita saat ini sedang menuai begitu banyak kebaikan, jangan jumawa, jangan langsung bersenang hati, tapi pertahankan terus perbuatan kebaikan. Maka Tuhan, sama seperti Ishak yang diberkati oleh Tuhan, kita pun diberkati Tuhan, semakin diberkati, bahkan sangat diberkati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kemampuan kepada saya dan saudara, seluruh pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, untuk terus mempertahankan firman Tuhan, yaitu menabur dan menuai kebaikan daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Saya Pendeta Servisio Damayana terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita mengerti, memahami, dan mampu untuk melakukan firman Tuhan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan kita tutup bersama di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, firman Tuhan telah diperdengarkan, dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang menaruh hati-Mu dalam hati kami, agar kami mengingat kembali begitu banyak tuaian yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami, ketika kami melakukan taburan-taburan yang baik, taburan-taburan yang menyukakan hati Tuhan. Apapun situasi kondisi kami hari ini, Mazmur mengatakan ketika kami bertetesan air mata, bercucuran air mata, bercucuran keringat, bercucuran tenaga, ketika kami dalam tekanan seperti Ishak, ketika kelaparan, ketika kesusahan, di saat itu kami menabur, maka di saat itulah janji firman Tuhan, kami menuai 100 kali lipat kebaikan. Kami dijadikan Tuhan kaya, bertambah kaya, semakin kaya, sukses, bertambah sukses, semakin sukses, karena kami mempertahankan taburan, karena kami mempertahankan tuaian yang telah disiapkan oleh Allah untuk kehidupan kami. Mampukan kami seluruh pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga, dengan seisi keluarga, dengan seisi gereja, kami melakukan sabda firman Tuhan ini Tuhan,
Berkati Kementerian Agama Kota Salatiga Tuhan, pakai kantor ini menjadi kantor yang semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, menabur terus kebaikan-kebaikan bagi seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, di mana tanggal 27 November mendatang Tuhan akan ada pemilihan serentak kepala daerah baik tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk persiapan pelantikan presiden terpilih Bapak Prabowo dan Tuhan Yesus dan wakilnya. Tuhan, Engkau menolong bangsa ini diberkati, bangsa ini dijadikan bangsa yang mempermuliakan Tuhan. Pakai juga Tuhan channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menyiarkan, memperdengarkan suara firman Tuhan yang memberkati ribuan jiwa yang bisa menjangkau siaran ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami klaim janji firman Tuhan. Kami siap menabur kebaikan dan kami akan menuai kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, akhiri suara penyuluhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dalam program acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati semua pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Salatiga. Ingat, 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 tabur dan engkau pasti akan menuai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.